Assalamualaikum, kembali lagi di Bimbel Aiting. Senyawa berikut yang anion dan kationnya dapat bereaksi dengan air, yaitu sebelum kita menyelesaikan soal ini perlu diketahui dulu bahwa kation yang dimiliki garam itu berasal dari basa asalnya. Jadi kation itu berasal dari basa asalnya. Nah, kemudian anion yang dimiliki oleh garam itu berasal dari asam pembentuknya. Nah, kedua ion ini adalah komponen garam dari basa lemah dan asam lemah yang bereaksi dengan air membentuk ion H3O+. Nah, sekarang coba kita langsung saja analisis satu persatu senyawa-senyawa berikut ya. Yang A, yang pertama nih, ada A. A itu adalah senyawa CH3COONA. Nah, CH3COONA ini terdiri dari atau terbentuk dari CH3COO- ditambah dengan Na+. Dia ini tersusun dari asam lemah dan juga basa kuat. Nah, ion CH3COO- ini bereaksi dengan air membentuk reaksi yang setimbang. Jadi begini ya. Di sini kan CH3CONA ini tersusun atas asam lemah begitu dan juga basa kuat. Karena yang lemah itu asam, nah asam itu dilihat dari anion, jadi kita lihat ini yang CH3COO-. Maka coba kita reaksikan CH3COO- ini dengan H2O, menghasilkan CH3COOH plus OH-. Nah, karena hasilnya itu ada OH-, maka ion H+ itu lebih sedikit di dalam air dan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Sehingga karena adanya larut atau konsentrasi OH- yang lebih banyak, maka larutan ini itu bersifat basa. Jadi kalau disimpulkan bahwa anion dan kationnya itu tidak bisa bereaksi dengan air karena hanya anion saja yang bereaksi dengan air, yaitu anion dari CH3COO-. Kemudian yang B sekarang. Yang B ini ada senyawa CH3COONH4. Ini terbentuk dari CH3COO- ditambah dengan NH4+. Nah, senyawa CH3CONH4 ini tersusun dari asam lemah dan juga basa lemah. Jadi jenis hidrolisis itu kan ada dua ya. Ada hidrolisis parsial. Jadi jenis hidrolisis itu ada dua. Ada hidrolisis parsial atau sebagian dan juga yang kedua hidrolisis total atau sempurna. Nah, parsial ini ketika salah satunya itu adalah asam lemah ditambah dengan kuat. Entah itu yang asam atau yang basa, pokoknya ada yang lemah. Sedangkan yang total ini itu lemah sama dengan lemah. Jadi lemah dan lemah begitu. Karena dia mengalami hidrolisis total, otomatis kation dan anion dari basa asalnya dan asam pembentuknya ini sama-sama bisa bereaksi dengan air. Nah, sekarang coba kita cek. Di sini ada CH3COO- ditambah dengan H2O menghasilkan CH3COOH plus OH-. Nah, yang kedua itu ada NH4+. NH4+ ditambah dengan H2O menghasilkan NH4OH plus H+. Jadi, kation dan anion dari CH3COO- dan juga NH4 ini dapat bereaksi dengan air dan mengalami hidrolisis
total atau hidrolisis sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu senyawa NH4Cl. Ini reaksi ionisasinya itu ada NH4+ dan juga Cl-. Nah, di sini tersusun dari basa lemah dan juga asam kuat. Karena di sini yang lemah itu adalah yang basah. Nah, karena basah itu dilihat dari kation, maka kita lihat di sini NH4+-nya. Kita cek NH4+ ini jika direaksikan dengan air menghasilkan apa ya? Menghasilkan NH4OH ditambah dengan H+. Di sini menghasilkan ion H+. Reaksi tersebut menghasilkan ion H+, sehingga ion H+ lebih banyak dalam larutan ketimbang ion OH-. Maka dalam larutan ini, dalam senyawa NH4Cl- ini, dia bersifat asam karena ion H+-nya lebih banyak dari ion OH-nya. Nah, yang bereaksi jadinya apa? Hanya kationnya saja, anionnya tidak ikut bereaksi dengan air. Baik, selanjutnya yaitu yang senyawa yang keempat ya, yaitu NaHCO3. NaHCO3 ini tersusun atas ada Na+ dan HCO3-. Tersusun dari asam lemah dan juga basa kuat. Karena yang lemah di sini adalah asam dan asam itu adalah dilihat dari anionnya, maka kita lihat di sini adalah HCO3-nya. Nah, kita cek HCO3- ini direaksikan dengan H2O menghasilkan H2CO3 ditambah dengan OH-. Nah, reaksi tersebut menghasilkan ion OH- sehingga ion H+ lebih sedikit dalam air dan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Karena tadi itu cuman anionnya saja yang dapat bereaksi dengan air, maka dia kationnya tidak bisa bereaksi dengan air. Dan yang terakhir yaitu adalah NH4 2 kali SO4. Ini ya, NH4 2 kali SO4. Ini reaksi ionisasinya itu ada 2 NH4+ ditambah dengan SO4 2-. Nah, ini tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Karena di sini yang lemah adalah yang basa dan basa itu kationnya yang kita lihat ini ya, 2 NH4+. NH4+ kalau direaksikan dengan air menghasilkan NH4OH plus H+. Nah, reaksi tersebut kan menghasilkan ion H+, sehingga ion OH- lebih sedikit dalam air dan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Mengapa? Karena yang lemah itu salah satu, jadi bukan dua-duanya. Kalau dua-duanya tadi kan bisa hidrolisis total atau sempurna, di sini salah satu. Dan tadi yang bereaksi dengan air itu hanya kationnya saja, maka anionnya tidak bisa bereaksi dengan air. Maka jawaban yang tepat dari kelima senyawa ini adalah yang B, karena keduanya itu kan tersusun dari asam lemah dan basa lemah, dan kedua ion tersebut dapat bereaksi dengan air. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Jika masih ada yang dibingungkan, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.